Ya, mari kita siapkan diri kita untuk menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Sebentar, saya share screen-nya dulu ya. Semoga tidak bermasalah. Tanah tuh terkatu, Di tanah jadi Indonesia Indonesia. bangsa dan Indonesia Bersatu. hidup Oh, hiduplah negeriku. satu rakyat semua Indonesia Indonesia Raya. Indonesia Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku. Yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan. Anakku, negeriku. Yang ku cinta. Oke, nah hari ini kita akan membahas tema bab 1 bagian B. Tapi sebelumnya kita akan mesti dimatikan dulu. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, sudah Sudah, full, Bu. sudah layar full atau masih yang kecil-kecil? Sudah. Layar full ya? Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, hari ini Selasa 2 September 2025 kita sampai kepada bab 1 bagian B, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baik, kita akan mulai dengan doa. Satu orang yang bersedia memimpin doa siapa? Nanti sebelum Santo Antonius pakai Bapak kami dulu ya. Siapa yang bersedia mimpin doa? Ya, sudah. Kalau begitu saya tunjuk ya. Ya, Orlando. Oke, Bu. Ya, silahkan. Teman-teman dan Bu Marcel, mari kita bersatu dalam doa. Dengan Dengan Bapa, Bapa Putra, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran agama pada pagi hari ini. Berkatilah semoga pelajaran agama pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada Seperti permulaan, pada sekarang, permulaan, selalu, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. sepanjang segala abad. Amin. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Doakanlah kami. Dalam Bapa, Putra, Bapa dan Dari Roh Bapa, Kudus. Putra, dan Amin. Roh Kudus. Amin. Amin. Padahal teks doanya sudah disiapkan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di layar teks doanya? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Enggak ada, Bu. Nggak Gak ada. ada. Enggak, Bu. Sekarang ada. Ada, Bu, ada. Ada.
Tadi ketika Bu Guru tanya lihat apa kelihatan nggak? Katanya kelihatan. Jadi saya menganggapnya kelihatan. Oke lah. Ya, siapa yang sudah siap untuk belajar? Silakan tulis di kolom chat. Ya, are you ready? Silakan tulis yang siap. Ya, siapa yang nomor 1 nulis di chat? Oke, yang pertama Elika, udah saya. Cika siap, AB juga siap. Oh, oke, tidak ada yang tidak siap ya. Oke, terima kasih untuk kesiapsediaannya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk tema ini adalah memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan, sehingga makin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, ini kita yang pertama kita sudah mempelajari mengenai Yesus Kristus itu sebagai pemenuhan janji Allah. Lalu kita juga melihat apa saja yang menjadi ciri-ciri kemanusiaan Yesus dan juga ciri-ciri kealahan Yesus. Dan bahwa Yesus adalah utusan Allah yang mempunyai misi atau tugas utama untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, cara-cara Yesus mewartakan kerajaan Allah diantaranya adalah menggunakan perumpamaan dan tindakan. Nah, mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Dan saya kalau tidak salah ingat, kalian sudah juga membuat bahan diskusi tema ini ya. Dan ini profil pelajar Pancasilanya. Kemudian ini nilai-nilai Deonia. Ya. Maaf ya, tidak itu ya. Kelas. Dan ini adalah tujuan kita ya, indikatornya. Ya. Menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan, lalu menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci, lalu merancang aktivitas berupa tindakan atau perbuatan baik sebagai perwujudan turut serta mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Ini nanti ketika bicara tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mukjizat. Lalu menunjukkan sikap beriman, mandiri, dan kreatif dalam proses pembelajaran tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi ini indikator kita untuk proses pembelajaran tema hari ini. Nah, saya pernah menyinggung ketika kita di kelas ya, bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah yang pertama itu mengajar menggunakan perumpamaan. Ya. Yang kedua itu melalui, jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan juga melalui perbuatan. Jadi ada tindakan dan ada atau perbuatan. Dan yang ketiga melakukannya dengan mujizat. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan mujizat. Mujizat itu kalau dikategorikan itu ada banyak ya. Lalu yang terakhir adalah puncaknya Yesus mewartakan kerajaan Allah adalah dengan penyerahan dirinya secara total. Ya, sehingga ia rela sengsara, wafat, dan pada akhirnya bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus dibenarkan oleh Allah ketika Allah membangkitkan Yesus. Jadi ini adalah cara-cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ya, coba saya mau tanya nih ya, saya mau balik. Ya, coba Cika, sebutkan tadi Cika cara-cara Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan cara apa saja. Coba Cika. Saya, Bu. Ya, Yesus mewartakan Allah biasanya itu melalui perumpamaan. ya, Terus dia juga berkorban. ya. Apalagi ya? Tadi ada Itu aja berapa? sih, Bu. Tadi ada berapa? 4 kayaknya. Ada 4. Nah, kamu baru nyebut berapa? 2. 2. Berarti Dua masih kurang 2. gampang. Oke, siapa yang masih ingat 4-4-nya nih? Saya pokoknya catat di sini nih siapa yang aktif ya.
Tadi saya sudah catat itu yang pertama hadir tadi Christopher. Nah, sekarang siapa nih yang aktif? Aktif dalam arti tidak saya suruh tetapi dia punya inisiatif. Oke, siapa yang masih ingat 4 cara Yesus mewartakan kerajaan Allah? Saya, Bu. Jonas, silahkan Jonas. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan, melalui tindakan dan perbuatan, Hmm. melakukan mukjizat, serta penyerahan diri. Oke, betul. Oke, tepuk tangan. Oke, yang lainnya ingat nggak? Kita tes lagi. Coba satu lagi, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa lagi masih ingat? Ini kamu ikuti baik-baik ya, karena nanti ada evaluasi ya. Evaluasi saya nilai juga ada evaluasi soalnya berupa pilihan ganda ada 20 soal. Maka diingat-ingat baik-baik. Siapa lagi yang masih ingat? Yang mau Saya mencoba? mau coba. Cika, oke, silakan Cika. Yes, dengan tindakan. Ya. Terus perumpamaan. Mm-mm. Saya nggak tahu Bu susunannya, tapi Ya. terus mukjizat dan Ya. penyerahan diri. Ya, hanya berikutnya kalau menjawab jangan hanya dengan perumpamaan, dengan tindakan nanti orang nggak apa kurang jelas apa tuh maksudnya. Jadi jawab dengan jelas. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan atau perbuatan. Nah, dilengkapi seperti itu ya, jangan hanya tindakan, perbuatan. Nanti konteksnya orang yang mendengar, ini konteksnya apa gitu ya. Kalau lengkap gitu kan orang yang mendengar pun punya konsep yang jelas. Oke? Oke Bu, oke. Ya, Oke berarti Bu. ada Oke, ya Bu. 2 orang ya jawab. Kita lanjutkan. Ini sudah ya, ini diingat baik-baik. 4 cara Yesus mewartakan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu menjadi pokok pewartaan di Yesus. Jadi apapun yang diajarkan oleh Yesus, intinya adalah mau menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, dalam masyarakat Yahudi ini berkembang beberapa paham tentang kerajaan Allah. Ya, kita ambil saja ada 3 paham ya. Jadi 3 paham yang berkembang dalam masyarakat Yahudi pada zaman Yesus ketika Yesus hidup dan tinggal di masyarakat Yahudi. Yang pertama adalah coba dibaca oleh Jerika yang pertama nih. Ya Bu. Yang satu dulu. Satu, paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Ya, isinya apa? Paham ini dipelopori oleh kaum Zelot. Akan terwujud bila ada KA itu singkatan dari kerajaan Allah ya, karena Bu Guru biasa singkat. kerajaan Allah akan terwujud bila ada seorang pemimpin yang tampil sebagai pemimpin untuk mengusir bangsa penjajah Atau bangsa Romawi. Ya, jadi pada zaman Yesus berkembang 3 paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama itu paham kerajaan Allah yang bersifat politis, ya politik. Ya. Nah, paham ini dipelopori oleh kaum Zelot. Siapa yang ingat loh, salah satu murid Yesus juga berasal dari kalangan ini, kaum Zelot. Siapa yang ingat? Siapa nama murid Yesus yang berasal dari golongan kaum Zelot ini? Siapa? Simon, Bu. Ya, Simon, betul. Ini siapa yang menjawab? Christopher ya? Yang menjawab Christopher? Halo? Tadi yang menjawab siapa yang menjawab Simon? Saya, Bu. Christopher. Sebut nama, jangan hanya saya. Kalau saya tuh bingung, kadang-kadang nggak muncul di layar Bu Guru. Jadi sebut nama. Christopher ya. Karena Bu Guru membuat catatan gitu ya. Kalau nggak tidak tersebut namanya kan nanti tidak tercatat. Oke, jadi
Betul ya, jadi salah satu murid Yesus yang berasal dari golongan atau kaum Zelot ini adalah Simon ya, Simon orang Zelot. Nah, apa sih yang dipahami oleh orang-orang ini ya? Orang-orang ini memahami bahwa kerajaan Allah itu akan terwujud bila ada seorang pemimpin yang tampil sebagai pemimpin yang akan memimpin mereka bersama-sama untuk mengusir bangsa penjajah. Nah, pada zaman itu, pada zaman Yesus berkarya, orang-orang Yahudi sedang mengalami penjajahan dari bangsa Romawi. Jadi pada waktu itu orang-orang itu berharap ada satu orang nih yang tampil ya sebagai pemimpin mereka yang menggerakkan mereka untuk bersama-sama angkat senjata dan mengusir bangsa penjajah. Ini adalah paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Jadi kalau bangsa penjajah itu bisa diusir, nah itulah kerajaan Allah. Itu paham mereka ya, paham oleh mereka yang memiliki paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Ya, diingat-ingat baik-baik ya. Nanti kita akan balik. Ya. Yang kedua, coba dibaca oleh Gladys. Gladys, silakan. Kecil sekali suaranya nggak kedengaran. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham ini dipelopori oleh orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Akan terwujud ketika Allah datang dengan kekuasaan untuk mengguncang kekuatan langit dan bumi. Tadi KA ini singkatan dari apa tadi? Kerajaan Allah. Ya, kerajaan. Jadi bacanya jangan KA, bacanya kerajaan Allah ya. Jadi yang kedua, paham kerajaan Allah yang kedua adalah paham yang bersifat apokaliptis. Nah, kalau tadi yang bersifat politis itu pelopornya orang-orang Zelot, kalau yang paham ini pelopornya adalah orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Ya, jadi oleh orang-orang yang memiliki atau dipengaruhi oleh pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani. Nah, apa yang dimaksudkan oleh kelompok ini, kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah terwujud ketika Allah datang dengan kekuasaan untuk mengguncang kekuatan langit dan bumi. Ini paham mereka. Jadi kalau Allah datang dengan kekuasaannya, kemudian mengguncang mengguncang dengan kekuatannya, nah disitulah baru kerajaan Allah itu terwujud. Ini yang dipahami oleh mereka yang bersifat apokaliptis. Jadi kita sudah punya dua ya, paham kerajaan Allah yang bersifat politis, yang kedua kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Nah, sekarang yang ketiga, coba dibaca oleh AB. Paham kerajaan Allah yang bersifat religius yuridis. Paham ini pelopori oleh kaum imam dan ahli-ahli Taurat. Kerajaan Allah dipahami bahwa saat ini Allah telah meraja secara hukum dan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam. Ya, jadi paham yang ketiga adalah paham kerajaan Allah yang bersifat religius yuridis. Nah, kalau bicara tentang religius ini berhubungan dengan keagamaan, kalau yuridis itu dengan apa? Berhubungan dengan hukum. Nah, maka paham ini dipelopori oleh kaum imam. Nah, kaum imam nih yang bersifat religius dan ahli-ahli Taurat ini yang yuridis. Maka paham ini mengatakan bahwa saat ini Allah telah meraja secara hukum. Jadi ketika mereka melaksanakan hukum Taurat, maka Allah telah meraja. Dan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam. Nah, ini nanti pada akhir zaman ya. Jadi menurut paham ini, kerajaan Allah memang sudah dimulai dari sekarang ketika orang melaksanakan hukum Taurat dengan baik.
ya, dan akan mencapai kesempurnaannya pada akhir zaman, yaitu ketika Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam. Nah, ini adalah 3 paham kerajaan Allah yang berkembang pada zaman Yesus. Ya, diingat baik-baik karena saya sebentar lagi akan bertanya nih. Ya, ingat ada 3 itu. Oke. Oke, siapa yang ingat 3 paham kerajaan Allah? Ya, pahamnya dulu, belum artinya dulu ya, pahamnya dulu. Siapa? Paham kerajaan. Siapa tunjuk tangan? Ayo, Bu. Saya itu sebut nama. Firly. Ya, silakan Firly. Yang pertama, paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Terus, Terus yang kedua, paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. ya. Terus yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat religius dan Ini yuridis. Oke, ini bareng jawabnya ya. Jadi betul ya. Jadi paham kerajaan Allah ada 3 sudah dengan tepat disebutkan oleh Firly. Nah, sekarang ini siapa yang tahu sebut nama ya? Atau tulis di chat. Saya akan mencatat yang pertama kali jawaban sampai. Yang jawaban pertama itu yang saya catat ya. Silakan siap-siap tulis di kolom chat. Nah, siapa pelopor untuk paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis? Ya, silakan tulis. Joanna, Bu, Joanna. Tulis di chat. Ya, ini sudah ada Elikar menulis kaum Yunani. Masih kurang tepat, bukan kaum Yunani. Orang-orang Yahudi masih belum tepat. Harus dilengkapi nih orang-orang Yahudi yang bagaimana. Orang-orang Yahudi yang dipengaruhi pemikiran Yunani. Oke, Justin yang betul. Ya, Justin. Betul ya. Jadi untuk pandangan yang apokaliptis itu dipelopori oleh orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang duluan ini? Ya, saya akan mencatat yang pertama yang betul. Oke, pertanyaan kedua siap-siap. Siapakah yang mempelopori paham kerajaan Allah yang bersifat politis? Kaum Zelot, oke, AB betul. Jadi AB yang nomor 1 yang saya catat AB, betul ya. Nah, kalau ini betul semua nih, rata-rata yang nulis betul. Nah, yang pertanyaan terakhir nih. Siapa yang mempelopori paham kerajaan Allah yang bersifat religius dan yuridis? Ini ada siapa nih? Christopher masih belum lengkap ini. Nah, Queen, imam dan ahli-ahli Taurat, betul. Nah, Jerica lebih lengkap, tapi pertama betul nih, Queen ya, imam dan ahli-ahli Taurat. Oke. Saya duluan. Oke, terima kasih. Nah, rupanya ingat semua nih. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus? Tadi kan oleh pandangan masyarakat nih, orang-orang yang hidup di zaman Yesus ya kan? Orang-orang Zelot, kemudian orang-orang Yahudi yang dipengaruhi pemikiran Yunani, kemudian kaum imam dan juga ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang bagaimana pandangan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus? Ya, silakan Joanna coba dibaca. Yang pertama, Bu. Ya. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Ini beda ya slide-nya?
Baca di slide. Kenapa? Di slide kamu tampilnya apa? Yang Udah, kerajaan oke. Allah yang Ya. kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Oke ya, jadi kerajaan Allah diwartakan. Yang pertama bahwa kata kerajaan Allah tadi dibaca betul ya. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Ya, jadi ketika bicara tentang kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang wilayah tertentu ya, tidak tentang tempat tertentu. Seperti waktu itu kita di kelas, ayo kalau dengar kata kerajaan apa yang muncul kan ada yang menyebutkan istana, ada yang menyebutkan raja, apa prajurit dan waktu itu ya, ada yang punya benteng, pasukan dan lengkapnya. Nah, bicara tentang kerajaan Allah tidak bicara seperti itu. Nah, kerajaan Allah dipahami sebagai Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Jadi ketika bicara tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, adalah Yesus mewartakan Allah sendiri yang tampil sebagai raja, Allah yang meraja. Nah, Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan. Jadi inilah ya paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Lalu suatu suasana di mana Allah hadir dan merajai setiap hati manusia. Ini juga bisa dipahami. Kerajaan Allah itu suatu suasana di mana Allah hadir dan merajai setiap manusia. Nah, lalu tanda-tandanya apa ada kerajaan Allah atau Allah hadir? Nah, ini tanda-tandanya bisa dilihat dari buah-buah roh. Ya, 9 buah roh. Nah, siapa yang ingat 9 buah roh ini ada dalam kitab apa? Aduh, lupa, Bu. Aduh, lupa, Bu. Yang ingat dalam kitab apa? Kalau di sebelahnya ada kitab suci, boleh dibuka kitab sucinya. Ayo, siapa yang bisa menemukan? Ini ada di dalam, ya, clue-nya. Galatia berapa? 20 Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Siapa yang pertama kali jawab? Jerika. Jerika. Oke, Jerika. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Atau ada yang tahu lagunya? Siapa tahu lagunya? Kasih, sukacita. Siapa yang tahu lagunya? Boleh nyanyikan. Ada yang ingat lagunya? Gak ada yang berani. Ya udah, 5 poinnya hilang. 5 poinnya hilang. Ya. Ada yang berani? Kalau yang berani dapat 5 poin. Saya coba dong, Bu. Tapi saya punya, Bu. Siapa ini? Siapa mau nyoba? Saya Gladys. Oke, silakan Gladys coba. Siapa yang coba? Siapa? Gladys. Ya, suaranya agak dekat karena suara jauh banget seperti ada di atas bukit gitu loh. Coba Gladys, silakan coba. Gak kedengeran ya suaranya. Coba dekat mic-nya kali ya. Gak kedengeran, Gladys. Iya, suaranya gak kedengeran. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bu. Oke, bagus ya. Ini suaranya lebih dikeluarkan lagi, bagus ya. Jadi Gladys sudah punya 5 poin. Ntar kita lihat siapa yang poinnya paling banyak. Oke, kita bisa lanjut ya. Jadi ini adalah paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Ya.
Nah, sekarang kita akan mulai menuju ke tema hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Apa tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan? Ya, siapa yang tahu artinya perumpamaan? Ini sudah pernah loh di kelas kita pernah singgung. Itu Bu, penyampaian Yesus yang eh secara imajinatif. Apa ya? Lupa. Penyampaian pesan. Terus, Iya itu maksudnya. ya ini maksudnya lengkap coba lengkapnya, diulangi lengkapnya. Penyampaian pesan yang secara imajinatif. Gimana sih? Kurang lengkap, kurang lengkap. Siapa yang bisa lebih lengkap? Saya Bu. Siapa? Sebut nama, jangan hanya bilang Firly. saya. Ya, bilang Firly gitu, jangan yang saya. Kalau saya bingung saya siapa. Oke, Firly silakan. Penyampaian pesan yang digunakan untuk mengajarkan pelajaran moral atau spiritual. Oke, ada arti lain lagi? Saya Bu mau coba. Oke. Silakan. Penyampaian pesan yang Mm-mm. menggunakan bahasa imajinatif. Nah, terus apa lagi? Sudah, itu saja. Sudah Bu. Itu sebenarnya bisa dilihat di halaman 16. Nah, di halaman 16 poin yang ketiga dari atas. Siapa sudah menemukan? Saya. Ya, silakan Cika coba dibaca yang lengkap. Oke. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan memberikan perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, menggunakan kiasan simbolis atau juga menggunakan perbandingan sehingga orang mendengar mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, menggunakan kiasan simbolis, atau juga menggunakan perbandingan. Itu arti dari perumpamaan. Oke, Cika ya sudah bantu baca. Nah, sekarang mengapa sih Yesus dibedakan ya ada tujuan sama alasan mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Ya, siapa nih yang Saya Bu. kan Bu, tadi Jerika, Bu. Bu guru bilang jangan saya kalau saya bingung sebut nama. Bu. Jerika, Bu, Jerika. Ya, coba Jerika. Yesus menggunakan mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena mudah dipahami, mudah diingat, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Itu menurut Jerika. Ayo, punya pendapat lain? Saya Bu, Christopher Bu. Ya, Christopher. Agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti agar semua orang yang mendengarnya pewartaannya mudah untuk memahami makna tentang warta sukacita kerajaan. Itu alasannya. Lalu nanti tujuannya apa nih? Kalau itu alasannya, lalu tujuannya apa? Tujuannya Bu untuk membuat kebenaran kerajaan Allah mudah dipahami dan Berarti hampir sama dong dengan nomor 2. Nah, nomor 2 adalah mengapa Yesus menggunakan perumpamaan adalah karena orang-orang yang mendengarkan pewartaan Yesus itu beraneka ragam. Ya, latar belakangnya juga beragam, ya, usianya juga beragam, ya, tidak semuanya sama. Ada yang mereka tuh kebanyakan bekerja sebagai petani, ada yang dihadapi oleh Yesus itu orang-orang yang kerjanya atau hidupnya di pinggir pantai, yang punya pekerjaan sebagai nelayan, ada yang pedagang. Nah, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena orang yang mendengarkan pewartaan Yesus itu berasal dari berbagai aneka latar belakang ya.
Nah, itu. Jadi kan mengapa Yesus menggunakan itu karena yang mendengarkan itu berbeda-beda. Nah, sekarang tujuannya. Nah, tadi tuh yang sudah dijawab tadi oleh kalian yang mau menjawab nomor 2, tapi sebenarnya itu untuk nomor 3. Jadi tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah adalah ya dengan menggunakan perumpamaan itu adalah supaya ya orang-orang yang mendengarkan itu ya, mudah untuk memahaminya karena berasal dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ketika mereka mudah memahami, ya, tahu maksudnya, akhirnya mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau yang dibilang itu merespon ya, merespon dengan iman ya. Merespon dengan iman artinya apa yang mereka ketahui, mereka pahami, mereka hayati dan akhirnya mereka aplikasikan, mereka praktekkan ya. Jadi mau dibilang juga bahwa bukan hanya sekedar mendengarkan ya, tetapi juga melaksanakan. Maka itu kalau kalian ingat itu setelah baca Injil kan berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi bukan hanya cukup mendengarkan, tetapi sampai pada aplikasinya. Nah, ini tujuannya Yesus menggunakan perumpamaan supaya orang itu lebih mudah menangkap karena memang sesuai dengan kenyataan mereka, sesuai dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka mudah memahami, setelah memahami itu mencerna, menghayati, dan akhirnya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, hari ini sudah masuk semua, sudah ada 19, berarti sudah lengkap. Sekarang kita, nah ini sudah ya arti perumpamaan sudah kita lihat. Nah, ini mengapa Yesus menggunakan juga sudah kita lihat tadi ya. Lalu ini tujuannya. Sekarang kita melihat ya, perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, biasanya itu diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan yang berhubungan dengan dunia pertanian seperti biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Ya, itu kalau pendengarnya sebagian besar itu mereka yang hidup dalam dunia pertanian. Nah, kalau pendengarnya kebanyakan nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan ya tentang pukat nih, perumpamaan tentang pukat, tentang jala dan sebagainya. Tahu ya pukat itu ya? Nah, meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Maka ada beberapa itu setelah perumpamaan ada ayat yang mengatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi walaupun tadi ya ketika Yesus berhadapan dengan mereka yang banyak bekerja sebagai petani, sebagai nelayan. Nah, orang-orang yang tidak bekerja sebagai petani dan sebagai nelayan pun bisa diharapkan, bisa mengambil pesannya, ya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus diharapkan mampu menafsirkan, menanggapi, dan mengambil sikap. Nah, ini ya. Jadi ketika sudah mendengarkan perumpamaan, ya karena menggunakan dari kenyataan hidup mereka sehari-hari, mereka diharapkan bisa menafsirkan. Tahu artinya menafsirkan? Siapa yang tahu artinya menafsirkan? Apa artinya menafsirkan? Halo, Menjelaskan, Bu. mampu menjelaskan. Menafsirkan itu artinya mengartikan, ya. Diharapkan mampu mengartikan. Seperti siapa yang dalam kisah Perjanjian Lama yang bisa menafsirkan mimpi Raja Mesir? Siapa? Siapa ya?
Siapa yang bisa menafsirkan mimpi Raja Mesir? Yang ada itu loh, ada 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus. Yusuf. Yusuf. Ya, betul. Megan yang pertama menjawab. Megan, betul Yusuf ya. Yang dijual oleh saudara-saudaranya kan? Lalu dibeli ya. Lalu ternyata dia bisa menafsirkan mimpi dan akhirnya diangkat menjadi raja muda ya, pengusaha muda. Oke. Menafsirkan itu artinya mengartikan ya. Menafsirkan itu mengartikan. Nah, sekarang beberapa perumpamaan Yesus yang ada di dalam buku yang sudah juga kalian pilih, yang seharusnya kalian praktekkan. Ini belum sempat mempraktekkan ya. Nanti deh, Iya, Bu. nanti di apa setelah kita tidak PJJ, mungkin setelah PTS nggak apa-apa prakteknya. Perumpamaan beberapa perumpamaan Yesus ya. Sekarang ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, saya butuh 2 orang nih. Siapa yang baca? Satu laki-laki, satu perempuan. Siapa yang perempuan? Siapa mau bantu baca? Siapa? Yang perempuan siapa mau bantu? Ini kayaknya nggak ada perempuannya ya. Yang laki-laki Maria, Bu. siapa? Yang laki-laki siapa? Elika. Sebut nama yang laki-laki siapa? Halo. Siapa laki-lakinya yang mau bantu baca? Tadi perempuan siapa? Maria, Bu. Maria, oke. Yang perempuan Maria, yang laki-laki AB, Bu. AB, oke. AB, ya. Yang ayat genap itu Maria, ayat ganjil itu AB. Ya, silakan dimulai dari judulnya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius bab 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan bertanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubungku. Oke. Ayat ya sudah ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tahu ya lalang itu apa ya? Lalang itu tumbuhan liar ya. Gandum ya, gandum itu makanan pokok orang-orang Yahudi. Kalau kita di sini banyaknya padi ya. Ada yang sudah pernah melihat tanaman padi? Siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah lihat tanaman padi? Saya. Belum pernah? Saya. Belum pernah lihat tanaman padi. Ya, nanti coba hunting ya. Di hunting lihat tanaman padi itu seperti apa. Ya, yang belum pernah lihat tanaman padi seperti apa. Nah, siapa yang menemukan apa makna dari perumpamaan ini?
Ada yang mencoba? Siapakah yang berani mencoba? Tidak, tidak usah takut salah ya. Siapa? Jadi kan Yesus menjelaskan kerajaan Allah memakai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, tadi ada yang menawarkan, gimana Tuhan kalau lalang-lalang itu dicabut aja gitu, supaya gandumnya bisa tumbuh dengan baik, tidak terganggu. Tapi kan Tuhan itu mengatakan, biar jadi akan katakan, jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi ini para hamba-hamba atau pegawai itu menawarkan diri, gimana tuh kalau lalang-lalang itu mengganggu itu dicabut. Tapi kan Tuhan yang mengatakan jangan, kalau dicabut bisa saja ketika mencabut lalang, gandum pun ikut tercabut. Ya, biarkan saja tumbuh bersama. Nah, kira-kira apa nih ya isinya? Ada yang berani mencoba? Aku mau coba, Bu. Oke, Louis, silakan. Tadi maknanya ya. Ya. Makna perumpamaan itu mengingatkan ke kita bahwa kejahatan dapat tumbuh dan berkembang bersama kebaikan. Ya, kejahatan dan kebaikan bisa tumbuh berkembang bersama, tapi pada akhirnya Apa, Bu? lalu pada akhirnya Berdampingan. berdampingan. Oke, ada pendapat lain? Maria, Bu. Maria, silakan Maria. Jadi maknanya itu tuh kayak menggambarkan kerajaan surga yang berisi kebaikan dan kejahatan, yaitu bersama-sama sampai akhir zaman. Nah, nanti pas penghakiman itu tuh mereka berdua dipisahkan. Oke, ada pendapat lain? Nah, kita lihat sekarang apa maknanya ya. Kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus itu ditujukan kepada semua orang ya. Jadi menggambarkan lalang, gandum itu semua orang ya. Jadi orang baik, orang jahat dan sebagainya. Jadi semua sama ya. Jadi kerajaan Allah itu diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Nah, untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat. Jadi lalang tadi itu sebenarnya adalah simbol yang jahat ya. Melainkan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka bukan manusia. Jadi tadi ya, lalang dibiarkan hidup bersama-sama dengan gandum ya. Artinya orang jahat itu juga dibiarkan apa? Biarkan hidup, harapannya mereka mempunyai kesempatan untuk bertobat ya. Sebab nanti kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka tadi pada akhir zaman ya, akan dipisahkan antara lalang dengan gandum, antara orang baik dengan orang jahat. Nah, Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat. Jadi bahwa mengatakan juga bahwa mengapa tadi lalang itu tidak boleh dicabut ya, karena Allah juga mencintai orang yang jahat itu. Harapannya kan ini, mereka mempunyai waktu untuk bertobat. Nah, tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat itu bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Nah, disinilah mengapa tadi si lalang itu tidak boleh dicabut. Harapannya orang baik itu bisa membuat orang jahat ini menjadi baik.
Nah, ini perjuangan para gandum-gandum. Di sini siapa yang gandum? Nah, yang gandum ini punya tugas untuk membuat lalang itu menjadi orang-orang baik. Ya, makna dari perumpamaan ini. Jadi artinya si jahat dan si baik itu dibiarkan hidup bersama. Nah, harapannya si baik itu bisa membantu yang jahat itu untuk bertobat. Oke, sekarang kita lihat perumpamaan yang lain. Nah, ini satu orang saja. Siapa yang mau membantu membaca untuk perumpamaan yang ini? Saya, Bu. Cika. Oke, Cika, silakan Cika. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya, ini sekarang adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Lihat bagaimana ya orang ketika sudah menemukan itu berani menjual segala-galanya. Nah, kita lihat apa makna dari perumpamaan ini. Nah, makna perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga adalah bahwa demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Ya, ini. Jadi makna dari perumpamaan ini adalah menjadikan Allah itu sebagai harta yang paling berharga. Nah, sekarang kita perumpamaan tentang pukat. Ya, siapa mau membantu baca yang lain? Saya, Bu, Christopher. Christopher, ya, silakan Christopher. Perumpamaan tentang pukat. Matius 13 ayat 47 sampai 50. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilambuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Oke, perumpamaan tentang pukat. Ini berarti ketika Yesus berhadapan dengan ya, kebanyakan para pendengarnya adalah mereka yang berhubungan dengan laut ya, dengan nelayan, dengan ikan-ikan. Nah, apa makna dari perumpamaan ini? Nah, makna perumpamaan tentang pukat adalah bahwa kerajaan Allah itu bagikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Pernah melihat ada orang menjaring, kalian pernah melihat orang menjaring ikan? Orang nelayan itu menebarkan jala, pernah lihat? Pernah, Bu, di film. Pernah, Bu. Pernah di film. Di Dapatnya drama, apa? di drama. Dapatnya apa? Drama. Dapatnya ikan. Ikannya sama semua nggak? Enggak, ada yang gendut, ada yang kurus, nanti ada yang king. Atau Ada beda-beda. beda-beda? Ada yang kadang udah kayak jelek gitu, Bu. Oh. Apakah isinya ikan semua? Ya, jadi Enggak, isi ada macam-macam. rumput laut kadang. Iya. Jadi tergantung ya di mana apa jala itu tebarkan, maka yang masuk kena jaring itulah yang akan terangkat dan isi bisa macam-macam ya. 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 Ketika di kerajaan Allah itu bagikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil,
ada yang beracun, ada yang bisa dikonsumsi, yang tidak. Ya. Warnanya juga macam-macam ya. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Ini maksudnya adalah bahwa ya dalam kehidupan bersama itu ya hendaknya membangun sikap ini. Jangan menghakimi, jangan mudah menghakimi orang lain. Ya kan tadi ketika orang menebarkan jala kan macam-macam dia dapatnya ya. Padahal mungkin nelayan itu pengennya dapat ikan ini yang besar-besar, yang bagus-bagus gitu kan. Tapi kan tidak selalu ketika menebarkan jala, tergantung dia menebarkan jala di mana ya. Nah, dikatakan sih maka dalam kerajaan Allah perlu dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain dianggapnya sebagai yang jahat, dianggap tidak layak. Katakan sih biarlah Allah sendiri yang memilah-milah. Ya, jadi nanti pada akhir zaman Allah sendiri itu yang akan memilah siapa yang masuk baik, siapa yang tidak baik. Kalau dalam kisah penghakiman yang terakhir, ya nanti hakim atau raja itu akan memisahkan mana yang termasuk kambing, mana yang termasuk domba. Demikian juga kalau perumpamaan ini nanti Allah sendiri yang memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke, perumpamaan berikutnya. Siapa sukarelawan berikutnya? Siapa? Saya, Bu. Saya itu siapa? Megan. Ya, Megan. Silakan, Megan. Perumpamaan seorang penabur. Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berubah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dan dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Oke, sekarang kita lihat. Penabur. Siapa itu penabur? Siapa yang maksud penabur dalam perumpamaan ini? Dengarlah, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Siapa di sini penabur? Yesus. Oke, Yesus. Oke. Keluar. Waktu ia menabur sebagian benih. Benihnya siapa? Kita. Kita manusia. Maksud benih kita. Ya benar nih. Benih ini siapa maksudnya? Benih. Yes. Manusia. Siapa? Kita manusia. Manusia. Oh, belum tepat. People. Bukan. Somebody. Benih. Manusia. Benih. Pada waktu ia menabur sebagian benih. Nah, benih ini apa nih? Benih itu. Masa manusia ditabur nih? Manusia ditabur di mana? Benih ini siapa maksudnya? Enggak, Ayo, benih itu siapa? Kan penabur tadi Tuhan Yesus. Nah, benihnya siapa? Siapa? Benihnya manusia. Jadi manusia itu ditabur-tabur. Ya. Apa? Perumpamaan. Lah ini kan perumpamaan. Ini kan perumpamaan. Penabur kok jadi benihnya perumpamaan lagi. Sabdanya, Bu. Betul. Siapa yang jawab tadi?
Orlando, Bu. Orlando. Jadi benih itu sabda Tuhan ya, firman Tuhan. Ya, bukan manusianya. Ya, jadi penabur Yesus, benih itu adalah sabda Tuhan atau firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, jatuh di tengah semak berduri, ini siapa? Nah, ini nih baru manusianya ini. Ya, jatuh di pinggir jalan itu. Ya, jadi manusia seperti ini siapa? Di tanah yang berbatu-batu siapa? Jatuh di tengah semak siapa? Lalu yang di tanah yang subur itu siapa? Nah, ini orang-orangnya nih. Ya, lahannya nih, lahannya. Jadi lahannya. Nah, manusia ini seperti apa? Nah, kita itu masuk yang mana? Kita itu masuk yang jatuh di pinggir jalan, ataukah kita ini masuk di sini, atau di tanah yang baik? Ya, kalian yang tahu. Kalian yang tahu nih yang mana. Iya, ya. Karena kalau Jatuh di jatuh di tanah yang baik itu menghasilkan 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya kan kalau di sini katakan nih, datanglah burung dan memakannya sampai habis, sudah hilang. Ini kalau yang jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, benih itu tumbuh sebentar, tapi karena tanahnya tipis selalu mati. Ya, karena kena panas matahari, ya tidak berakar. Kalau jatuh di tengah semak duri, katakan makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, tadi itu kayak antara lalang dengan gandum. Sehingga ia tidak berbuah. Bisa jadi lalang itu lebih subur daripada gandumnya. Lalu sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, ini menghasilkan buah. baik. Nah, ini masih ada kelanjutannya tadi. Siapa yang membaca kelanjutannya? Markus bab 4, 13 sampai 20. Saya dong, Bu, saya Bu. Firly ya, silakan Firly. Kan jangan saya sebut nama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kukhawatirkan di dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke, ini sudah dijelaskan maknanya di sini, arti dari perumpamaan tadi. Nah, tadi ada 4 tempat. Nah, sekarang kalau kalian melihat dalam kehidupan kalian, kalian itu termasuk yang mana? Ya, termasuk yang di pinggir jalan, termasuk yang tadi yang tanah berbatu-batu, atau tanah yang bersemak, atau tanah yang baik. Coba kalian tuliskan di chat, ya. Kamu yang mana? Alasannya apa? Misalkan saat ini saya masih termasuk yang tanah berbatu-batu karena ini misalkan gitu. Coba silakan tulis di kolom chat. Saya akan pilih 5 orang. 5 orang yang alasannya itu lebih lebih mengena untuk saya. Ya, silakan. Sudah ada yang menulis. Iman-iman, maksudnya apa ini? Cika iman-iman. Oh, yang tadi ya. Jadi sebutkan dulu ya, kamu termasuk yang mana ya? Tanah berbatu atau apa baru alasannya? Atau yang tanah yang baik. Alasannya apa ya?
Bukan hanya tanah yang baik, tapi kan kalau tanah yang baik tadi kan menghasilkan buah ya. Makhluk hidup. Tanah yang baik belum ada alasannya. Tanah yang baik masih belum beralasan. Mana? Baru semuanya tanah yang baik nih, belum ada alasannya. Siapa lagi? Yes. 1 menit lagi saya close. Tanah yang baik, alasannya karena kalau ditanam di tanah tersebut bisa tumbuh. Nah sekarang, Firly kan mengatakan tanah yang baik. Apakah dalam hidupmu sehari-hari sudah menunjukkan buah-buah roh? Nah, penuh kasih, kemurahan hati, kebaikan, seperti itu. Sudahkah? Jerika ketawa tuh. Kenapa, Jen? Udah, Bu, kata Elikar. Elikar maksudnya udah, Bu, yang mana nih ya? Ya, sudah di close. Oke, tidak ada. Oh, ada nih. Christopher, tanah yang berbatu karena belum sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Oke. Yang lainnya sudah saya close ya. Oke, saya tutup nih. Kasih yang sudah memberi jawabannya. Nah, kita berjuang untuk menjadi tanah yang baik. Tempat sabda Tuhan bisa tumbuh dengan baik dan berbuah. Tadi ingat, salah satunya adalah buah roh. Ya. Nah, ini maknanya ya, sudah ya. Dan perumpamaan hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karya ini akan menghasilkan buah panen yang berlimpah. Tadi yang digagal itu dianggap yang jatuh di tanah berbatu, jatuh di tanah yang ditumbuhi dengan semak-semak, jatuh yang di pinggir jalan, karena kan tidak berbuah. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan tidak mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Ada orang bilang kan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, tapi akan terus tertunda kalau orang itu tidak berani mencoba dan berusaha. Ya, sekarang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Siapa ini? Mau baca? Joanna, Bu. Oke, Joanna. Kedengaranlah suaranya Joanna. Silakan Joanna. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh, Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya, jadi beginilah hal kerajaan seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ya. Maknanya apa? Nah, makna perumpamaan tentang benih yang tumbuh adalah perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan. Ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Siapa yang di rumahmu mempunyai tanaman, ya tanaman yang berbunga atau berbuah. Pernah mengamati? Ya, saya itu kadang-kadang, wah hari ini belum muncul tunas untuk bakal bunga atau bakal biji. Hari besoknya sudah mulai muncul sedikit. Berikutnya lagi sudah semakin membesar dan itu bisa kelihatan. Saya di rumah itu punya pohon cabai, itu kelihatan banget itu prosesnya ya. Maksudnya saya tidak melihat prosesnya, tapi melihat dari hasilnya itu. Hari ini tambah sedikit, lama-lama bisa buah cabai itu bisa banyak dari warnanya hijau, lama-lama kuning-kuning, lalu menjadi merah. Ya, demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati.
Ya, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saat yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Ya, jadi bahwa kerajaan Allah itu memerlukan proses. Dan Allah yang berperan dalam seluruh proses itu. Dan manusia bekerja sama. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya sebelum nanti saya yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ya? Nah, saya akan adakan evaluasi nih. Saya punya 20 soal sehubungan dengan pelajaran hari ini. Semoga masih ingat dengan baik. Nah, kalian siapkan selembar kertas. Ya, di buku tulis saja tidak usah dilepas di buku tulis ya. Kalian siapkan buku tulis. Sudah? Sudah siap? Sudah siap belum? Udah, Bu. Nah, Sebentar, Bu. ya, lalu di bukumu itu kamu tulis angka 1 sampai 10, lalu di sebelahnya angka 11 sampai 20. Ya, tuliskan angka 1 sampai 10 ke bawah, lalu sebelahnya angka 11 sampai dengan 20. Karena soalnya adalah pilihan ganda, nanti kalian tinggal menuliskan abjadnya saja dengan huruf besar ya. A atau B atau C atau D. Sudah siap? Sudah. Ya, saya akan tampilkan satu-satu. Ya, kalian nggak bertanya kiri kanan ya. Walaupun saya tak melihat, tetapi dia melihat. Nah, supaya kalian bisa mengukur ya, mengukur daya ingat kalian, mengukur pemahaman kalian. Siap ya? Oke, nomor 1. Sudah ya? Sudah. Nomor 2. Sudah? Sudah. Belum. Belum. Ibu share screen ya? BBAP dong. Oke, nomor 3 ya. Manakah paham kerajaan Allah yang berfokus pada pemimpin yang akan mengusir penjajah dari bangsa Romawi? Sudah? Nomor 4. Bagaimana pengaruh pemikiran Yunani terhadap paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis? Oke, nomor 5. Dari ketiga paham kerajaan Allah yang dijelaskan, mana yang paling sesuai dengan pandangan kaum imam dan ahli Taurat?
Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah menurut teks tersebut? Artinya menurut yang diajarkan oleh Yesus. Nomor 7. Bagaimana Allah merajai hati manusia menurut konsep kerajaan Allah? Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan dalam konteks komunikasi? Dalam konteks komunikasi berarti dalam konteks Yesus mewartakan. Sudah? Nomor 9. Apa tujuan Yesus menggunakan perumpamaan ketika mengajarkan tentang kerajaan Allah? Nomor 10. Apa tujuan utama Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Ini mirip-mirip dengan sebelumnya. Nomor 11. Apa jenis perumpamaan yang biasanya digunakan Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah kepada para pendengarnya? Nomor 12. Apa yang diharapkan Yesus dari orang-orang yang mendengarkan perumpamaannya? Nomor 13. Mengapa Tuan Ladang tidak mau mencabut lalang dari ladangnya? Ini dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Nomor 13. 14 ya? 14, Bu. Ya, 14. Apa yang menjadi fokus utama dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum menurut teks di atas? Teks di atas itu adalah perumpamaan lalang di antara gandum. Nomor 15. Apa yang dilakukan orang yang menemukan harta terpendam dalam perumpamaan ini? Perumpamaan ini maksudnya perumpamaan tentang harta terpendam. Nomor 16. Bagaimana cara malaikat-malaikat memisahkan orang jahat dari orang baik menurut Matius bab 13 ayat 49?
Ya, nomor 17. Apa yang diilustrasikan oleh perumpamaan tentang kukar? Delapan belas. Apa yang dapat disimpulkan tentang hasil karya Yesus dalam konteks perumpamaan ini? Sembilan belas. Oke, nomor terakhir. Oke, sudah semua? Kalau sudah semua, difoto, lalu dijapri ke WA Bu Marcel. Oke, saya tunggu 2 menit untuk memfoto dan ngirim ke WA saya. Saya akan lihat siapa yang nomor 1 sampai. Difoto, lalu dikirim ke WA Bu Marcel, WA pribadi. Wah, Justin yang pertama. Oke. Oke, sudah mulai berdatangan. Ini milik Cika lah. Sudah semua atau ada yang belum? Kabar Bu, aku belum. Oke. Sudah selesai kirimnya? Sudah semua? Gak muncul hitam-hitam doang. Udah, Bu. Ini Elikar masih hitam-hitam. Tapi kalau hitam-hitam seperti jaringan. Karena tempat teman-teman yang lain bisa melihat berarti sinyalnya sedang ada trouble. Ada yang belum terkirim?
Sudah ya? Nah, ini lalu kalian mengerjakan refleksi yang ada di halaman 17. Ini Bu Guru salah, bukan 31 tetapi halaman 17. Ya, sama ya, kalau refleksi tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tetapi dalam bentuk narasi. Ya, buat di selembar halaman Canva, bentuknya poster ya. Kemudian bentuknya adalah potret ya, bukan landscape, potret. Ya, Bu Guru tunggu malam ini sampai pukul 19. Jadi nanti ini kita akan sudahi lebih awal sehingga kamu punya waktu untuk membuat refleksinya. Ini halaman bukan halaman 31 tetapi halaman 17. Ya, semakin cepat semakin baik. Ya, ini paling lambat jam 19 hari ini ya. Untuk tugas refleksi ada pertanyaan? Ya, Bu. Enggak ya, jelas ya. Nanti halamannya di halaman berapa tadi? Halaman 17 ya. Nanti slide ini Bu Guru betulkan. Salah halaman 17. Oke, ini kita lewati karena sudah kita lakukan evaluasi. Nah, ini tugasnya untuk pertemuan yang berikutnya setelah apa nanti praktek tentang yang perumpamaan ya, disiapkan untuk materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizatnya. Nanti kelompoknya Bu Guru susulkan, akan Bu Guru buat kelompoknya. Oke? Nah, sebelum kita akan 20, nah nanti setelah 20 penutup kita ada tebak-tebakan, nanti siapa bisa menjawab. Tapi kita tutup dulu dengan doa dulu. Ya, doanya lihat di teks ya yang sudah disiapkan. Ya, siapa yang bersedia memimpin? Saya Bu Cika. Oke, Cika, silahkan Cika. Mari teman-teman dan Bu Marcel kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Bantulah kami agar dapat memahami perumpamaan Yesus dengan benar. Dengan demikian kami dapat hidup benar seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa bersama Putra dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Santo Antonius doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalian ini ketika slide-nya sudah saya tutup, masing-masing membuat screenshot, ya screenshot foto kegiatan kita, maka nanti saya harapkan semuanya tampak kamera. Kalau sekarang dalam proses Bu Guru izinkan tanpa kamera karena itu mempengaruhi sinyal. Nanti buka kameranya setelah slide-nya ditutup ya. Lalu silakan masing-masing screenshot dan foto itu ditempelkan dalam poster yang refleksi tadi. Ya, jadi dalam refleksi itu ada foto screenshot pembelajaran kita. Maka nanti wajahnya kelihatan semua. Ini yang wajahnya nggak kelihatan nanti minus ya. Oke, Bu. Oke, siap. Sekarang kita mau tebak-tebakan nih. Ya. Nih, dengarkan dulu ya. Harta karun ya. Tiap pemain boleh mengajukan pertanyaan yang jawabannya iya, bukan, atau apa bisa jadi ya. Jadi pertanyaannya, misalkan pertanyaannya, apakah bendanya itu berbentuk kotak? Ya, maka nanti saya menjawabnya iya atau tidak tergantung ya. Kemudian tiap pemain tidak boleh menyebutkan benda yang ada dalam kontak secara. Jadi kalau sudah tahu nggak usah disebutkan dulu nanti adanya. Bagi yang sudah yakin tahu benda yang ada dalam kotak, boleh menuliskan nama benda itu di kertas kecil. Nah, sekarang karena kita pakai Zoom, maka nanti ketika tiba waktunya, tulisnya bukan di Zoom aja deh, tulisnya di chat WA di grup. Ya. Lalu pemenang adalah yang jawabannya paling tepat dengan waktu tercepat. Sudah siap? Ya, sebentar Bu Guru. Bu Guru lihat dulu bendanya apa, Bu Guru lupa. Bu Guru tutup sebentar dulu ya, Bu Guru mau ngecek dulu. Itu bendanya apa? Supaya Bu Guru bisa memberi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti.
Oke, sekarang silakan kalian mengajukan pertanyaan kepada Bu Marcel dan Bu Marcel nanti memberi jawabannya iya atau bukan atau bisa jadi, ya. Jadi sekarang selama 3 menit untuk bertanya, nanti setelah bertanya baru boleh menjawab. Ya, silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan pertanyaan bebas. Supaya kalian bisa menebak apa isi di dalam kotak ini. Ayo Itu bisa pertanyaan. dimakan nggak, Bu? Tidak. Bendanya tidak bisa dimakan. Apakah bendanya ada di sekolah? Bisa jadi. Bendanya buat tulis. Tidak. Apakah bendanya digunakan sehari-hari? Bisa jadi. Apakah bendanya ada di tiap-tiap kelas? Bisa jadi. Meja, Bu. Apakah bentuknya bulat? Tidak. Apakah bendanya bisa dibaca? Apa? Bendanya bisa dibaca? Bendanya bisa dibaca. Tidak. Apakah bentuknya bisa dipegang, Bu? Bisa. Ibu, itu berbentuk persegi panjang nggak? Eh, bisa jadi persegi panjang. Bentuk panjang sih, bentuk kemanjang. Bentuknya panjang di setiap kelas. Buat tulis? Nggak bisa. Ada pegangannya nggak, Bu? Ada pegangannya, ada. Jawabannya lemari nggak, Bu? Lemari. Kan Emang belum, di kan kelas ada jawabannya kan lemari? tidak tebak sih, dijawabnya nanti. Masih ada apa? Emang di 1 kelas menit ada lagi. lemari? 1 menit lagi untuk bertanya. Bendanya warna putih. Apakah bendanya dipakai untuk membersihkan kelas? Tidak. Bendanya bisa dipakai untuk belajar? Tidak. Apakah AC. Bahan dasarnya itu kayu atau atau logam? iya. Nah, saya jawabnya apa nih? Kan jawabnya iya dan Iya, tidak. kayu nggak, Bu? Bahan dasarnya kayu nggak, Bu? Bukan. Besi atau logam? Besi atau logam, ada bagian besi atau logamnya. AC. AC, Bu. 1/2 menit lagi. AC. Apakah benda ini memiliki ruang? Apakah benda ini memiliki ruang? Tidak. Apakah benda ini apa? Bisa buat kita dingin? Tidak. Ukuran besar? Ukurannya sih nggak besar-besar sekali. Apakah suka dipegang sama OB? Apakah suka dipegang sama OB? Bisa jadi. Kalau OB ini pakai ya mungkin bisa dipegang. Kalau nggak pakai ya nggak bisa dipegang. Oke, sekarang tuliskan jawabannya di chat WA. WA grup. Siapa yang betul? Bu Guru hanya terima yang jawabannya di grup ya, tidak jalur pribadi. Gagang pintu, kertas, mading, bagian belakang, gagang pintu, gagang pintu, gagang pintu.
Bu, apakah itu bisa Udah, dipakai? pertanyaan sudah selesai. Pertanyaan sudah selesai, tinggal jawaban. Gagang pintu, spidol kelas. Ini belum ada yang betul nih. Sapu, bukan. Papan tulis. AC, bukan. Gunting, bukan. Pelan, apa ini pelan? Rem, remote AC, Pel, Bu, bukan. buat Penghapus papan ngepel. tulis, bukan. Penghapus, bukan. Ya, coba kita lihat apa bendanya. Pak, sampai saat ini belum ada. Jawaban. Dan jawabannya adalah 1, 2, 3. Ini kita coba bisa digeser nggak ya? Yes, 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 yes. Apa ini? Apa? Kepinggung. Ikat pinggang. Ya, isinya adalah ikat pinggang dan tidak ada yang betul. Jadi tidak dapat uang 10.000-nya aman. Palu, Bu. Ini ya bendanya itu ikat pinggang, ada besinya, ada kan bagian besinya. Persegi panjang ya panjang bentuknya ya kan. Apakah ada di kelas ya kan, kalian pakai ikat pinggang kan kalau di kelas kan? Iya. Dipakai sehari-hari? Iya, dipakai sehari-hari. Oke. Berarti tidak ada yang mendapatkan hadiah 10.000. Kita tutup lagi. Oke, sekarang saya mencatat siapa yang kita tutup aja dulu ya. Kita tutup. Ya, Bu Guru bacakan nih. Tadi yang hadir pertama itu tadi Christopher. Kemudian Jonas tadi saya catat aktifnya 1 poin, Cika itu 4, Christopher itu 4, Firly 4, Justin 2, AB 2, Queen 1, Jerica itu 2, Gladys itu ada 5 tadi poin 5, Megan 2, Maria 2, Chloe, Orlando, Joanna 1. Betul catatan Bu Guru atau ada tadi Bu saya jawab tapi belum ditulis? Oke. Nah, sekarang tampilkan wajah semua karena yang Cika itu lidahnya panjang sekali. Ya. Sekarang tampilkan wajah, aksinya yang bagus, kalian screenshot masing-masing, nanti harus ditampilkan di kanvanya yang berisi refleksi. Wah, Cika wajahmu itu unik-unik banget loh. Siap? Ya, masing-masing silahkan screenshot. Ya, wajahnya tampilkan yang manis dan yang keren. Ini loh, ini Ibu videokan loh. Nanti Ibu Guru masukkan di dalam YouTube ya. Jadi wajahnya itu tampilan yang keren-keren. Waduh, Cika itu menakutkan siapa? Oke, siap. Silakan saya hitung 1, 2, 3 lalu kalian screenshot ya. 1, 2, 3. Ya, silakan di screenshot. Ya, ambil yang paling bagus. Lalu kamu amankan dan nanti dimasukkan di dalam tugasnya. Oke, sudah semua? Screenshot sudah? Sudah, Sudah Bu. semua? Oke, kalau begitu kita akhiri. Silahkan kalian mengerjakan. Kalian punya waktu sampai jam 9:50. Setelah itu istirahat ya kan. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan besok situasi sudah aman dan kita bisa berjumpa di Amin. sekolah ya. Tapi tunggu informasi. Oke, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 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 Terima kasih, Bu. Oke. Dadah. Wah, Jerica dadah. Cika. Yaru. Cika. Yes, Bu. Iya, Kamu Bu. bisa
Kamu bisa bermain peran ya wajahnya ya? Ya, boleh. Oke, dadah Ibu. Oke, dadah. Selamat Dadah, Bu. melanjutkan, Firly. Ya, dadah, Bu. Dadah Peter.